Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kali ini saya berkunjung ke makam Bung Karno atau Presiden pertama Republik Indonesia atau Sang Proklamator Penyambung Lidah Rakyat Bung Karno atau Insinyur Soekarno di Blitar. Saya datang bersama rombongan. Meskipun kami tidak bisa masuk ke makam beliau, tapi kami cukup haru, kami cukup gemetar, kami cukup bangga menyaksikan betapa pecinta Bung Karno itu sangatlah banyak. Mereka tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi bahkan datang dari berbagai negara, termasuk yang kami saksikan pada hari Minggu 17 Juli 2022 lalu, saat kami dan rombongan datang ke sana berkunjung ke makam Bung Karno di Blitar. Sedang ada rombongan dari Afrika dan kedutaan, sepertinya mereka menyekar gitu, berdoa di dalam makam, dan para pengunjung lokal untuk sementara tidak diperbolehkan masuk, termasuk kami. Meski demikian kami ikhlas, kami tidak marah, kami tidak jengkel, karena mereka datang karena tamu juga harus dimuliakan, harus diistimewakan. Kami sebagai pengunjung lokal bangsa Indonesia insya Allah bisa memakluminya. Dan seperti pemirsa lihat sendiri, seperti itulah pengunjung. Ada yang berjilbab, ada yang tidak berjilbab, ada yang sarungan, ada yang celana, ada yang semir rambutnya. Bahkan ketika masuk di perpustakaannya, kami melihat anak-anak pang yang wajah dan tangannya penuh tato dengan bangga berfoto-foto di patung Bung Karno yang sedang duduk di perpustakaan. Namun sayang waktu itu saya tidak mengambil gambar. Nah, inilah para santri sepertinya juga mengidolakan Bung Karno. Semua datang dari berbagai kalangan dan latar belakang. Tidak hanya muslim, tidak hanya dari dalam negeri, bahkan dari luar negeri. Pesona Bung Karno tidak pernah lekang di telan zaman. Bangsa Indonesia pasti akan mengenang jasa-jasa beliau sebagai seorang proklamator negara kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak bangsa Indonesia akan selalu mengenang dan merindukan sosok beliau. Tak heran jika setiap hari, terutama di akhir pekan, makam Bung Karno dijubeli ribuan wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Dan perlu saudara ketahui, Kota Blitar, kota kecil di timur, di bagian selatan Pulau Jawa ini, tidak bisa dibayangkan bagaimana jika tidak ada makam Bung Karno. Barangkali orang tidak banyak mengenal kota ini. Dan saudara, dan ini adalah Istana Gebang, rumah masa kecil Bung Karno yang juga terawat dengan baik dan mempertahankan keasliannya. Tidak lengkap jika saudara-saudara datang ke Blitar tanpa mengunjungi makam Bung Karno dan rumah masa kecilnya. Dan ketika saya datang ke sana juga ada rombongan dari Afrika tadi yang datang ke sana juga, sehingga kami lagi-lagi harus menunggu para tamu selesai mengunjungi Istana Gebang yang berada sekitar 1,5 kilo atau 2 kilometer dari makam Bung Karno. Inilah suasana Istana Gebang yang asri, lebar, halamannya luas, dan suasana klasik. Bangunannya dipertahankan. Dan ini untuk masuk ke Istana Gebang kita harus melepas sandal, lalu melewati metal detektor yang ada di situ. Di dalam rumah itu kita akan melihat berbagai koleksi atau berbagai barang peninggalan Bung Karno beserta orang tuanya.
yang terlihat sangat terawat. Kita bisa melihat misalnya kamar tidur, kemudian dapur, kemudian kamar ruang tengah, ruang tamu di rumah masa kecil Bung Karno. Itu kita bisa melihat kamar-kamarnya, ruang tengahnya, hiasan-hiasannya. Kita seperti diajak kembali ke masa lalu. Kita seperti diajak berdialog dengan Bung Karno, bapak bangsa yang selalu dirindukan oleh rakyatnya. Bung Karno boleh saja sudah meninggal, tapi amal-amal baiknya akan selalu dikenang oleh rakyat Indonesia. Kita berdoa Bung Karno di alam sana menemui kebahagiaannya, mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bung Karno mendapatkan kebahagiaan di akhirat sana. Kita tahu sebagai manusia barangkali Bung Karno juga banyak salah, tapi amal ibadahnya untuk Indonesia, perjuangannya untuk Indonesia, kebermanfaatannya untuk bangsa Indonesia tidak bisa diragukan lagi. Semoga saja Bung Karno memetik hasil perjuangannya tidak hanya di dunia tapi di akhirat sana. Saya yakin semua yang hadir baik di makam maupun di rumah masa kecilnya selalu juga turut mendoakan, terbersit di dalam hatinya, penuh dengan kebanggaan mendoakan Bung Karno meskipun tidak diucapkan secara langsung. Dan itu adalah kamar tidur beliau, masih tertata dengan rapi. Ada juga ruangan tengah di belakang ya, ini ruang belakang tempat makan yang masih tertata rapi seperti itu. Nah, asri rumahnya dan lantainya sederhana, terbuat dari plesteran semen yang di belakang ini. Itu kamar mandi, sumurnya ya, sumur yang masih tentunya ditarik pakai tali. Ini bagian belakang, taman bagian belakang. Itu ada penghubung ya antara rumah depan dan rumah belakang. Dan ini adalah mobil Bung Karno yang sampai sekarang itu masih bisa dinyalakan atau bisa dinaiki, tapi hanya orang tapi memang tidak pernah turun mesin, tapi cuma dirawat aja setiap hari. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada. Ada. Khusus yang merawat mobil ini. Jadi tidak sembarangan ya? Petugas mau pembagian hak waris kan mau dijual kan? Iya, saya pernah dengar. Iya, itu tahun berapa ya? Sekitar dari 2009-2010 itu mau dijual ke orang Malaysia, Pak. Dan juga sempat beberapa orang banyak juga yang menawar rumah ini. Tapi warga sekitar itu bersusah payah gimana caranya biar nggak terjual ke orang asing. Kemudian berhasillah rumah ini dibeli oleh pemerintah pada tahun 2012. Pemerintah daerah? Iya, 7 Januari 2012 sejumlah 3 miliar. Tapi kalau itu anak turunannya Ibu Soekarno. Demikianlah saudara-saudara, ternyata Istana Gebang rumah masa kecil Bung Karno dulu pernah ditawar oleh orang Malaysia mau dibeli karena terjadi konflik keluarga barangkali, pembagian waris, dan sempat mau dijual dan pembelinya orang Malaysia. Alhamdulillah gagal dan tetap milik bangsa Indonesia. Terima kasih saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.